Selamat pagi, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil observasi kami dari magang selama 1 minggu di SD Negeri Telogosari Wetan 01. Saya Veronica Desi Oktaviana, NPM 18120307. Struktur organisasi dan tata kerja SDN Telogosari Wetan. Yang pertama yaitu ada struktur organisasi dan tata kerja, ada keterangan, ada juga catatan. Untuk yang pertama yaitu ada bagan struktur organisasi. Keterangannya yaitu terlaksanakan, catatan terpampang di ruang kepala sekolah. Yang kedua, ada deskripsi tugas untuk masing-masing komponen organisasi sekolah. Terlaksana, terpampang di ruang kepala sekolah. Yang ketiga yaitu ada sosialisasi tata kerja sekolah. Keterangannya terlaksana, catatannya berada di sosialisasi tidak terjadwal. Yang keempat yaitu ada sosialisasi program kerja sekolah. Itu ada dibagi dua, yaitu program kerja akademik, program kerja non-akademik, dan semua terlaksana. Catatan, semua itu berada di dalam kegiatan pembelajaran, sedangkan program kerja non-akademik berada di dalam kegiatan ekstrakurikuler. Struktur organisasi sekolah. Struktur organisasi SD Negeri Telogosari Wetan 01 dapat dilihat di ruang kepala sekolah karena sudah terpampang jelas di sana. Ini ada gambar struktur organisasi SDN Telogosari 01. Ada sosialisasi tata kerja sekolah. Sosialisasi ini tidak terjadwal. Sosialisasi program kerja sekolah. Program kerja akademik ada di dalam kegiatan pembelajaran. Program kerja non-akademik ada di kegiatan ekstrakurikuler. Contoh program kerja. Program kerja akademik menerapkan pendekatan pakem, melaksanakan kurikulum berbasis kompetensi, mengembangkan berbagai event lomba, baik dilaksanakan oleh dinas atau lembaga yang lain. Sedangkan cara program kerja non-akademik, ada bola voli dan takraw, itu dilaksanakan pada hari Jumat, rebana hari Selasa dan hari Sabtu, seni tari hari Rabu, tilawah hari Kamis, dan pramuka pada hari Sabtu. Demikian presentasi dari kami, dari kelompok 11. Bila ada salah kata atau kata kami ada yang kurang berkenan, biarlah kami mohon maaf. Akan memaparkan tentang kultur dan tata tertib di Sekolah Dasar Negeri Telogosari Wetan 1. Kultur dan tata tertib di sekolah ada beberapa poin yang sudah terlaksana dan belum terlaksana. Poin pertama, pelaksanaan ibadah bersama. Kedua, pengondisian awal belajar. Ketiga, aransi kelas yang menyenangkan. Keempat, upacara bendera. Kelima, pelaksanaan disiplin peserta didik. Keenam, pelaksanaan disiplin guru. Ketujuh, anjuran memanfaatkan waktu. Itu sudah terlaksana semua. Poin ke-8, tercipta suasana tenang dan nyaman dalam belajar. Belum terlaksana karena suasana kelas yang kurang kondusif dan banyaknya siswa yang susah diatur dan sehingga guru kewalahan untuk mengatur. Selanjutnya, kebiasaan baik. Kebiasaan baik di sini ada beberapa poin juga. Yang pertama ada kegiatan 3S, senyum salam sapa. Yang kedua, pelaksanaan berbaris sebelum masuk kelas. Ketiga, pelaksanaan ketertiban sekolah. Keempat, praktik kebiasaan mencium tangan guru. Keenam, praktik kebiasaan membuang sampah pada tempatnya. Keenam, anjuran menjaga 5K, yaitu kebersihan, keamanan, ketertiban, keindahan, dan kekeluargaan. Ketujuh, bersikap ramah dan santun, sudah terlaksana semua. Poin yang selanjutnya, pakaian seragam sekolah. Pakaian seragam sekolah di sini sudah terlaksana sesuai jadwal, yaitu hari Senin sampai Rabu menggunakan seragam merah putih.
hari Kamis dan Jumat menggunakan batik dari sekolah, hari Sabtu menggunakan seragam pramuka. Poin penguatan karakter di sini sudah terlaksana, yaitu dengan adanya membiasakan peserta didik dalam 3S dan 5K. Poin selanjutnya pembiasan literasi dan numerasi sudah terlaksana, yaitu dengan adanya buku fiksi dan non-fiksi di setiap masing-masing kelas, sehingga siswa dapat membaca pada saat jam kosong maupun jam istirahat. Selanjutnya, harmoni antar warga sekolah sudah terlaksana, yaitu dengan adanya interaksi antara warga sekolah dengan baik. Di sini deskripsi kultur dan tata tertib di sekolah ada beberapa poin juga, yaitu religius, sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Jujur, perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Toleransi yaitu sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, sikap, pendapat, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya. Disiplin itu tindakan yang menunjukkan perilaku tata tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. Kerja keras yaitu tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. Dapat membaca pada saat jam kosong maupun jam istirahat. Selanjutnya, harmoni antar warga sekolah sudah terlaksana, yaitu dengan adanya interaksi antara warga sekolah dengan baik. Di sini deskripsi kultur dan tata tertib di sekolah ada beberapa poin juga, yaitu religius, sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Jujur, perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Toleransi yaitu sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, sikap, pendapat, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya. Disiplin itu tindakan yang menunjukkan perilaku tata tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. Kerja keras yaitu tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. Program akademik dan program non-akademik SD Negeri Tlogosari Wetan 1. Setelah agenda yang pertama ada pengertian program akademik dan program non-akademik. Lalu yang kedua ada program akademik dan program non-akademik di SD Negeri Tlogosari Wetan 1. Lalu yang ketiga ada manfaat program akademik dan program non-akademik bagi siswa. Lalu yang keempat sarana dan prasarana untuk mendukung program akademik dan program non-akademik serta lampirannya. Program akademik adalah program dalam sistem persekolahan yang mempersiapkan sejumlah mata pelajaran bagi siswa yang ingin melanjutkan studi. Lalu program non-akademik yaitu program non-akademik adalah merupakan program pengetahuan untuk meningkatkan soft skill para peserta didik sebagai bekal mereka dalam persiapan masa depan. Di sini tercantum program akademik, yaitu pertama pengembangan prestasi akademik siswa, di kegiatannya tidak ada dan prestasinya belum. Lalu yang selanjutnya pelatihan bahasa asing, di kegiatannya belum ada, prestasi belum ada. Pembelajaran literasi di kegiatannya ada, di prestasi belum. Pembelajaran numerisasi di kegiatannya ada, di prestasinya belum. Lalu pembelajaran interaktif di kegiatannya ada, di prestasinya belum ada. Melatih keterampilan berpikir kritis peserta didik, di kegiatannya ada, di prestasinya belum. Lalu melatih keterampilan komputer atau IT, di kegiatannya belum ada, lalu di prestasi belum ada. Mengembangkan karakter peserta didik, di kegiatannya ada, di prestasinya belum. Mengembangkan kreativitas
peserta didik di kegiatannya ada, lalu di prestasi belum ada. Mengembangkan kreativitas peserta didik di kegiatannya belum ada, lalu di prestasi belum ada. Lalu program non akademik, yaitu pertama ada karya ilmiah belum ada, lalu ada pramuka sudah mengikuti prestasi AGA, lalu KSR dokter kecil belum ada, lalu seni tari ada kegiatannya, lalu prestasinya belum ada, lalu karawitan belum ada, sepak takraw ada. Untuk prestasinya yaitu juara 1 sepak takraw tingkat kota Semarang, lalu juara kedua Popda sepak takraw. Untuk rebananya kegiatannya ada, prestasinya belum ada, lalu tilawah kegiatannya ada, lalu prestasinya belum ada. Di sini contoh program non akademik seperti ekstrakurikuler rebana dan ekstrakurikuler pramuka. Manfaat program kerja di sekolah. Dengan adanya program non akademik, sekolah memiliki berbagai prestasi yang diraih oleh siswa. Di antaranya adalah lomba sepak takraw juara 1. Dengan ini terbukti jika peserta didik memiliki prestasi yang menonjol dalam bidang olahraga. Sarana dan prasarana pendukung program kerja, yaitu yang dalam program kerja akademik yaitu ada torso ada 4 buah, rangka tengkorak ada 3 buah, lalu gambar tata surya ada 3 buah, globe ada 4 buah, bangun ruang ada 7 buah, sistem pencernaan ada 1 buah, lalu ada radio 1 buah, speaker 1 buah, kentongan 1 buah, mic 1 buah, sound system 1 buah, lalu poster ada 18 buah, alat peraga ada 3 buah. Lalu program kerja non akademik ada rebana yaitu jumlahnya 12 buah, wayang 7 buah, pianika ada 3 buah, bola tenis ada 7 buah, bola voli ada 5 buah, bola takraw ada 1 buah, bola lempar lemping ada 6 buah, skipping ada 2 buah, bola basket ada 3 buah, bola kasti ada 7 buah, raket ada 7 buah, kok 1 slot, papan catur 6 papan, sepak bola klasik ada 11 buah, kon kecil ada 10 buah, kon besar ada 8 buah, meteran lompatan jauh ada 1 buah, tongkat pemukul ada 6 buah. Terima kasih. Kemudian, perkenalkan, nama saya Labibatu Salsabila, NPM 181200178. Kemudian selanjutnya ada visi, misi, dan tujuan sekolah SD Negeri Trogosari Wetan 1. Yang pertama yaitu visi SD Negeri Trogosari Wetan 1 adalah terwujudnya peserta didik yang berprestasi, sehat jasmani dan rohani, beriman dan takwa, serta berkepribadian yang baik. Kemudian ada misi. Yang pertama, menjadikan peserta didik dapat berprestasi dalam bidang akademik dan non-akademik. Yang kedua, menjadikan peserta didik membiasakan hidup sehat. Lalu, yang keempat, menjadikan peserta didik berperilaku baik di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Kemudian yang keempat, menjadikan peserta didik ikut aktif dalam kegiatan keagamaan. Lalu yang kelima, menjadikan peserta didik dapat melaksanakan perintah agama dan menjauhi segala larangannya. Kemudian yang terakhir, menanamkan dan mengembangkan dasar-dasar budi pekerti dan kepribadian yang baik. Kemudian ada tujuan sekolah, yaitu yang pertama, peserta didik dapat meraih prestasi akademik. Yang kedua, peserta didik dapat meraih prestasi non-akademik bidang olahraga, khususnya sepak bola takraw dan bola voli. Kemudian ada yang ketiga, peserta didik dapat menerapkan hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang keempat, peserta didik dapat mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, peserta didik menguasai dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai bekal melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi. Kemudian yang terakhir, menjadi sekolah yang diminati masyarakat. Keterkaitan visi dan misi dengan landasan-landasan berikut.
Yang pertama yaitu landasan filosofis, yang kedua landasan yuridis, yang ketiga landasan historis, kemudian yang keempat landasan sosiologis, yang kelima landasan kultural, kemudian yang keenam landasan empiris. Landasan filosofis dapat diartikan sebagai alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk berdasarkan dari Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kemudian keterkaitan dan keterlaksanaan landasan filosofis dengan visi dan misi SD Negeri Trogosari Wetan 1, yaitu yang pertama bukti kegiatannya amal setiap hari Jumat, kemudian membaca Asmaul Husna setiap Selasa pagi, hari Selasa pagi di halaman sekolah dilakukan dengan cara bersama-sama. Lalu ada ekstra rebana dan ekstra tilawah. Kemudian landasan yuridis. Landasan yuridis adalah peraturan yang dibentuk dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Kemudian ada landasan historis. Landasan historis adalah sebuah landasan atau aspek yang ditinjau dari perjalanan sejarah. Kemudian ada landasan kultural. Landasan kultural adalah gagasan dan karya manusia beserta hasil budi yang terkait dengan pendidikan terutama belajar. Kemudian keterkaitan dan keterlaksanaan landasan kultural dengan visi dan misi SD Negeri Trogosari Wetan 1, yaitu bukti kegiatannya bersalaman dengan guru sebelum masuk kelas, kemudian berdoa sebelum memulai suatu pelajaran, lalu membaca literasi, saling menyapa ketika bertemu. Bisa juga diterapkannya 3S. Landasan sosiologis. Landasan sosiologis adalah landasan yang berkaitan dengan kondisi atau kenyataan dalam masyarakat. Terkaitan dan keterlaksanaan landasan sosiologis dengan visi dan misi SD Negeri Trogosari Wetan 1, yaitu mengembangkan bukti kerti anak yang baik di sekolahan agar bisa juga diterapkan di lingkungan masyarakat. Lalu bertutur kata yang baik dan berperilaku yang sopan. Kemudian ada landasan empiris. Landasan empiris adalah suatu sumber pengetahuan yang diperoleh dari observasi atau suatu percobaan. Saya Maharani Rezana Rulita, NPM 181201127. Saya akan menjelaskan sarana dan prasarana program sekolah SD Negeri Trogosari Wetan 01. Sarana dan prasarana pendukung program sekolah. Peralatan kantor, sarana sekolah akademik, sarana sekolah non-akademik. Peralatan kantor, komputer 6 buah dalam keadaan baik, kipas angin 6 buah dalam keadaan baik, jam dinding 3 buah dalam keadaan baik, televisi 2 buah dalam keadaan baik, almari 15 buah dalam keadaan baik, kursi 13 buah dalam keadaan baik, meja 16 buah dalam keadaan baik, kulkas 1 buah dalam keadaan baik, printer 2 buah dalam keadaan baik, wifi tidak ada, dispenser 1 buah dalam keadaan baik, figura 45 buah dalam keadaan baik, CPU 3 buah dalam keadaan baik, tanda bel 1 buah dalam keadaan baik, papan tulis 20 buah dalam keadaan baik. Selanjutnya, peralatan sekolah akademik. Peralatan pembelajaran, jenis perlengkapan pembelajaran, ada papan tulis 2 buah dalam keadaan baik, meja kursi 32 buah dalam keadaan baik, jam 1 buah dalam keadaan baik, kipas angin 2 buah dalam keadaan rusak, almari 1 buah dalam keadaan baik, 5 rusak, rak buku 1 buah dalam keadaan baik, spidol 2 buah dalam keadaan baik, penghapus 1 buah dalam keadaan baik, peta 1 buah dalam keadaan baik, jendela 5 buah dalam keadaan baik, pintu 1 buah dalam keadaan baik, jadwal pembelajaran 1 buah dalam keadaan baik, daftar piket 1 buah dalam keadaan baik, struktur organisasi kelas 1 buah dalam keadaan baik, kalender 1 buah dalam keadaan baik, sapu 1 buah dalam keadaan baik, tempat sampah 1 buah dalam keadaan baik, taplak meja 1 buah dalam keadaan baik, sulak atau kemucing 1 buah dalam keadaan baik, vas bunga 1 buah dalam keadaan baik. Lalu yang terakhir, buku pembelajaran sejumlah peserta didik per kelas dalam keadaan baik. Selanjutnya, alat dan bahan peraga. Jenis alat peraga ada torso badan 4 buah dalam keadaan baik,
tengkorak 3 buah dalam keadaan rusak, tata surya 3 buah dalam keadaan baik terpakai 1, globe 4 buah 2 yang kecil rusak, bangun ruang 7 buah 5 buah rusak, sistem perencanaan 1 buah dalam keadaan baik. Media pembelajaran, jenis media audio ada radio 1 buah dalam keadaan baik, speaker 1 buah dalam keadaan baik, kentongan 1 buah dalam keadaan baik, mic 1 buah dalam keadaan baik, sound system 1 buah dalam keadaan baik. Media visual, jenis media visual ada poster 18 buah dalam keadaan baik, alat peraga 3 buah dalam keadaan baik. Sumber belajar, jenis sumber belajar, buku siswa, sejumlah peserta didik di kelas dalam keadaan baik, buku guru 1 buah dalam keadaan baik. Media audiovisual, jenis media visual ada poster 18 buah dalam keadaan baik, alat peraga 3 buah dalam keadaan baik. Jenis media audiovisual ada LCD 1 buah kurang baik, proyektor 1 buah kurang baik, laptop tidak ada sama sekali. Bahan habis pakai, jenis bahan habis pakai tinta spidol 1 buah dalam keadaan baik, solasi 1 buah dalam keadaan baik, cairan pembersih 1 buah dalam keadaan baik, tisu 1 buah dalam keadaan baik, sabun 1 buah dalam keadaan kurang baik, pewangi ruangan 3 buah dalam keadaan baik. Sarana sekolah non-akademik. Perlengkapan kesenian, 3 jenis perlengkapan kesenian, yaitu ada saron, tidak ada, alat rebana 12 buah dalam keadaan baik, wayang 7 buah dalam keadaan baik, pianika 3 buah dalam keadaan rusak atau kurang baik. Jenis perlengkapan olahraga, bola tenis 7 buah dalam keadaan baik, bola voli 5 buah dalam keadaan baik, bola takraw 1 buah dalam keadaan baik, bola lempar lembing 6 buah dalam keadaan baik, skipping 2 buah dalam keadaan baik, bola basket 3 buah dalam keadaan baik, bola kasti 7 buah dalam keadaan baik, raket 7 buah dalam keadaan baik, papan catur 1 slop dalam keadaan baik, bola sepak plastik 6 papan dalam keadaan baik, kon kecil 11 buah dalam keadaan baik, kon besar 10 buah dalam keadaan baik, meteran lompatan 1 buah dalam keadaan baik, tongkat memukul 6 buah dalam keadaan baik. Sarana teknologi informasi, jenis perlengkapan teknologi informasi ada komputer berjumlah 6 buah dalam keadaan baik, telepon sekolah 1 buah dalam keadaan baik. Sarana keterampilan, jenis sarana keterampilan rebana 12 buah dalam keadaan baik, wayang 7 buah dalam keadaan baik. Perlengkapan toilet, jenis perlengkapan toilet gayung 3 buah dalam keadaan baik, sabun 3 buah dalam keadaan baik, ember 3 buah dalam keadaan baik, bak mandi 3 buah dalam keadaan baik, kloset 3 buah dengan baik. Perlengkapan UKS, jenis sarana UKS kipas angin 2 buah, 1 rusak 1 baik, 3 P3K 1 buah dalam keadaan baik, timbangan 1 buah dalam keadaan rusak, kasur 2 buah dalam keadaan baik, bantal 2 buah dalam keadaan baik, selimut 2 buah dalam keadaan baik, korden 4 buah dalam keadaan baik, tata tertib 2 buah dalam keadaan baik, pengukur tinggi 2 buah dalam keadaan baik, meja kecil 2 buah, 1 rusak 1 baik, meja besar 1 buah dalam keadaan baik, kursi 11 buah dalam keadaan baik, baskom stainless 1 buah dalam keadaan baik, penyangga baskom 1 buah dalam keadaan baik, karya anyam 10 buah dalam keadaan baik, buku kesehatan 1 buah dalam keadaan baik, ventilasi 9 buah dalam keadaan baik, jendela 4 buah dalam keadaan baik, buku inventaris 1 buah dalam keadaan baik, pamflet 3 buah dalam keadaan baik, lemari kaca 2 buah dalam keadaan baik, lemari gantung 1 buah dalam keadaan baik. Yang selanjutnya yaitu prasarana. Untuk prasarana sendiri ada ruang kelas, ada ruang kepala sekolah, ada ruang guru, ada ruang tata usaha, ada perpustakaan, ada, dan untuk sementara digunakan untuk tempat ibadah dan latihan rebana karena
tempat ibadah sedang direnovasi. Untuk kantin sendiri ada, lapangan olahraga ada, UKS ada, laboratorium. Jenis laboratorium ada laboratorium IPA tidak digunakan dan dialihfungsikan sebagai gudang. Tempat ibadah ada sedang dalam tahap renovasi dan diganti dengan ruang perpustakaan tadi. Toilet atau kamar mandi ada, aula atau ruang pertemuan tidak ada, area parkir ada. Terima kasih.